Terima kunjungan DPR Malaysia, Wapres Maruf Amin ungkap negeri jiran tertarik investasi di IKN. Wakil Presiden, Wapres, Maruf Amin mengungkapkan keinginan Malaysia untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Hal itu usai melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Rakyat, DPR, Malaysia Tan Sri Dato, Johari Abdul di Istana Wakil Presiden, Wapres, di Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Agustus 2023. Ada beberapa hal yang dibicarakan di antara mereka berdua, yang menarik salah satunya itu adalah mereka sangat berharap IKN itu supaya segera jadi. Kalau menurut pandangan mereka dengan adanya IKN maka Kalimantan akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, ungkap juru bicara Wapres Mas Duki Baidlawi dalam keterangan resminya. Pada kesempatan itu, Wapres mengungkapkan jika Tan Sri Dato mengharapkan ketika Kalimantan sudah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, maka akan berdampak pada Malaysia. Terutama kan sebagaimana kita ketahui Malaysia itu kan ada Malaysia di pulau yang di Malaysianya, lalu kemudian juga ada Malaysia yang satu bergabung dengan Kalimantannya. Jadi dia berharap sekali itu IKN bisa segera dibangun, kata Mas Duki. Bahkan, kedua tokoh juga membicarakan masalah dukungan investasi dari negeri jiran itu dalam pembangunan IKN. Juga menjadi pembicaraan dengan Wakil Presiden bagaimana agar Malaysia memberikan dukungan dan kemungkinan-kemungkinan untuk investasi di sana, kata Mas Duki. Lebih lanjut, Mas Duki mengatakan bahwa dalam pertemuan tidak dibahas mengenai masalah perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Pulau Sebatik, apalagi masalah pembangunan infrastruktur. Sebelumnya, Wapres beberapa waktu lalu mengunjungi perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia itu. Kalau tadi tidak ada pembicaraan yang lebih spesifik mengenai itu ya. Jadi kalau kita kan selama ini memang berencana bagaimana agar batas-batas luar kita itu kan memang sebaiknya diperbaiki terutama yang berkaitan dengan infrastruktur, lanjut Mas Duki. Diketahui, saat ini Malaysia sedang gencar untuk membangun infrastruktur di wilayah perbatasan dengan Indonesia di Pulau Kalimantan itu, tujuannya untuk penanaman kelapa sawit. Di Sebatik itu, di sana, Malaysia, itu sangat gencar melakukan pembangunan terkait infrastruktur untuk penanaman sawit ya. Tapi kalau dengan Malaysia tidak ada pembicaraan khusus tadi, pungkasnya. Garap proyek IKN, pengamat, kualitas teknik waskita tak diragukan. PT Waskita Karya, Persero, WSKT, menjadi BUMN karya dengan porsi garapan proyek terbesar di Ibu Kota Negara, IKN, dengan total Rp4,33 triliun, dari total nilai sebesar Rp7,22 triliun. Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai, hal ini tidak mengherankan karena WSKT memiliki kualitas teknik yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Secara kualitas teknik mungkin tidak diragukan kapasitas WSKT, katanya ketika dihubungi Antara di Jakarta, Selasa. WSKT sendiri mendapatkan kontrak kerja untuk sejumlah proyek pendukung kawasan IKN mulai dari akses jalan tol, hingga pembangunan gedung Kementerian Koordinator. Kendati demikian, menurut Toto, WSKT memerlukan kepastian dari sisi pembiayaan untuk menunjang modal kerja pembangunan proyek IKN. WSKT mungkin memerlukan kepastian dari sisi financing apakah mereka cukup solid untuk pembiayaan proyek-proyek yang sedang berjalan selain proyek IKN, katanya. Dihubungi terpisah, SVP Corporate Secretary WSKT Erni Puspa Yunita memaparkan, berdasarkan kepemilikan proyek, perolehan nilai kontrak baru, NKB, masih didominasi oleh proyek pemerintah sebesar 66,24%, diikuti oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMN, dan Badan Usaha Milik Daerah, BUMT, sebesar 13,62%, proyek swasta sebesar 1,29%, dan anak perusahaan sebesar 18,85%.
Selain itu, Waskita Karya juga lebih selektif dalam memilih proyek terutama dalam hal kepastian pembayaran. Saat ini perseroan sangat selektif dalam memilih proyek terutama dalam hal kepastian pembayaran, terdapat uang muka dan monthly payment serta sudah melalui komite manajemen risiko konstruksi sehingga harapannya proyek-proyek yang didapatkan oleh Waskita dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu serta memberikan dampak positif bagi kinerja perusahaan, kata Ernie. Dibandingkan BUMN karya lain, WSKT terhitung mendapatkan kontrak proyek paling besar yaitu Rp4,33 triliun secara porsi, dari total nilai sebesar Rp7,22 triliun. PT PP Tbk, PTPP, telah menerima total nilai kontrak dari IKN sebesar Rp4,15 triliun per akhir Juni 2023, PT Wijaya Karya Tbk, Wika, juga mendapat total kontrak proyek IKN mencapai Rp3,48 triliun. Sementara itu, PT Adi Karya Tbk, Adi, mengerjakan 7 proyek di IKN senilai Rp2,9 triliun. Sejumlah proyek IKN yang digarap WSKT meliputi Jalan Tol IKN Segmen 5A, Proyek Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4, serta proyek Gedung Sekretariat Presiden dan Fasilitas Gedung Penunjang. Kemudian, proyek gedung dan kawasan Kementerian Koordinator, Kemenko, Paket 3, proyek gedung dan kawasan Kemenko Paket 4, instalasi pengolahan air limbah, IPAL, 1, 2 dan 3, serta proyek jalan feeder distrik kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, yang baru saja pada awal Juli 2023 ini dilakukan penandatanganan kontrak kerja. PLN siapkan listrik canggih untuk Istana Kepresidenan di IKN Nusantara. PT PLN, Persero, akan menyiapkan sistem kelistrikan yang andal untuk Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Sistem kelistrikan ini mengusung konsep state of the art of technology dengan berbasis pada pasokan listrik ramah lingkungan, indah dan didukung oleh teknologi pintar. Sistem serupa telah diterapkan PLN dalam revitalisasi kelistrikan di Istana Kepresidenan Jakarta pada 1 Agustus 2023. Revitalisasi ini akan membuat sistem kelistrikan di Istana Kepresidenan menjadi tempat yang paling andal di seluruh Indonesia. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengungkapkan, revitalisasi kelistrikan yang telah dilakukan PLN di Istana Kepresidenan Jakarta merupakan tahapan untuk membangun sistem kelistrikan yang lebih andal di IKN. Untuk pembangunan sistem kelistrikan di IKN, PLN menganut prinsip green, beautiful dan smart berbasis artificial intelligence, AI. Revitalisasi kelistrikan istana ini ibaratnya adalah prototipe bagi kami untuk membangun sistem kelistrikan yang lebih besar lagi, yaitu sistem kelistrikan di IKN, jelasnya. PLN menyiapkan sistem kelistrikan modern yang terintegrasi untuk menjamin listrik yang andal tanpa kedip. Listrik untuk istana akan disuplai dari 4 gardu induk yang dibackup genset dengan kapasitas 4x 2000 kVA, dan uninterruptible power supply, UPS, 8x 400 kVA yang dapat beroperasi terus-menerus. Sedangkan untuk menjaga keindahan, peralatan yang berupa trafo, UPS serta genset akan ditanam di dalam tanah dengan kedalaman kurang lebih 10 meter, dan seluruh peralatan tersebut terjamin keamanannya. Selanjutnya, untuk penataan kabel akan dilakukan dengan menggunakan jaringan kabel bawah tanah, sehingga menjaga keindahan dengan tanpa adanya kabel di udara. Kami ingin sistem kelistrikan Istana Kepresidenan di IKN seperti kondisi kelistrikan Istana Jakarta yang sudah jauh lebih andal, lebih kokoh, dan lebih modern. Menggunakan state of the art of technology, sistem ini adalah yang tercanggih se-Indonesia bahkan Asia Tenggara, ujar Darmawan. Selain itu, PLN juga siap membangun smart grid yang terintegrasi dengan control center, dan advanced meter infrastructure, AMI, untuk menghubungkan sistem kelistrikan Istana Kepresidenan IKN dengan sumber-sumber energi baru terbarukan, EBT.
Sementara ini pasokan listrik IKN akan ditopang oleh pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, yang tersebar sebesar 50 MW, MW, dan tambahan pembangkit listrik tenaga air, PLTA.